Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 11 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana ya. Hari ini tanggal 10 Juli untuk IHSG naik sebenarnya lumayan tinggi 0,88% ya ke area resistennya di 7.005 ya, bahkan tadi nyentuh level 7.010-an. Jadi untuk indeks IHSG hari ini tadi nyentuh resistnya, tapi masih belum berhasil breakout untuk hari ini ya. Nggak tahu untuk besok Jumat ya, kita pantau aja apakah indeks IHSG ini bisa break di atas 7.010-an atau enggak ya. Untuk harga penutupan ini pas di resisten, jadi agak mengkhawatirkan mungkin kalau misal besok IHSG merah di awal market, yaitu perlu hati-hati. Mungkin yang udah floating profit hari ini, karena hari ini cukup banyak saham-saham yang naik lumayan tinggi, seperti misalnya ya, ini selain saham-saham IPO, ada saham Bank BRI yang hitungannya hari ini naik cukup tinggi, 5%-an lebih. Kalau nggak salah, nanti kita akan cek. Dan open gap atas ya, di awal market hari ini Bank Indeks ya, SG open gap atas, koreksi nggak sampai nutup gap, habis itu naik. Tapi masih belum bisa breakout, hanya nyentuh resistennya aja. Jadi secara teknikal pantau masih 7.010 untuk besok Jumat. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ini tanggal 10 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya sebenarnya masih net sell ya. Hari ini asingnya masih keluar, khususnya di saham Bank BCA sama Bank Mandiri. Walaupun di Bank Mandiri ditutup hijau ya, hari ini cuman asingnya masih net sell 120-an M, nanti kita akan coba cek. Yang paling banyak dijual oleh asing itu BBCA 174 M. Kemudian cuan di net sell 65 M, BRPT, Bank AMMN, BRMS net sell. Dan ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini ada BBRI ya. Asing masuk 89 M aja udah naik cukup tinggi, dan hitungannya hari ini BBRI cukup ramai. Nilai transaksinya 1 triliunan lebih di BBRI, kemudian di PTRO juga masuk 45 M, ONTR, BRIS, Telkom, Netpay ya. Cuma secara nilainya ya ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau aslinya masih ada yang distribusi di saham-saham utama IHSG. Jadi hati-hati untuk indeks IHSG kalau misal besok di awal market merah atau gagal breakout. Nah, yang udah floating profit mungkin kalau mau sebagian diamankan, apalagi besok hari Jumat ya. Jadi liburannya itu bisa tenang ya kalau taking floating profitnya udah diamankan dan nggak nahan floating loss. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara global hari ini gimana. Hari ini tanggal 10 Juli ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu Bitcoin yang hari ini naik cukup tinggi. Ya nggak naik sih untuk hari ini, turun ya dari kemarin sih, nggak tinggi-tinggi banget juga, cuman hitungannya ya masih mencoba buat bullish di atas harga tertingginya sebelumnya ya, di level 112-an harga tertinggi waktu itu ya, mendekati 112-an. Ini pas video ini kita buat masih running trade di level 110 ribuan US dollar per koin, jadi kita pantau aja apakah Bitcoin ini bisa PH lagi atau enggak. Kalau misal Bitcoin bisa naik terus, berarti kan ini Bitcoin masuknya untuk sekarang ini masih aset yang beresiko ya. Jadi kalau Bitcoin naik itu kemungkinan aset beresiko lainnya seperti indeks saham itu juga ada potensi buat naik. Jadi kita pantau Bitcoin juga bisa buat patokan. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita cek untuk emas yang hari ini masih cenderung sideways di level 3.300-an ya. Untuk XAUUSD pas video ini kita buat ada di area 3.300-an ya, agak
Gerak turun sih, cuman hitungannya masih lumayan di atas ya, untuk harganya masih di atas 3 ribuan US dollar per troy ounce, itu hitungannya masih di atas, masih mahal secara global ya. Kalau untuk emas antam di Indonesia apakah mahal, ya itu tergantung rupiahnya juga sih. Kita cek untuk nilai tukar rupiah hari ini tanggal 10 Juli untuk nilai tukar rupiahnya ada di angka masih di level 16.200-an di area sini saja. Moga aja sih bisa makin menguat ya, harapan kita bisa turun di bawah 16.000, kita pantau aja. Oke, untuk harga crude oilnya juga masih sideways di level 60-an ini ya. Bahkan kalau kita pantau antara WTI sama Brent nggak beda jauh sih, cuman selisih dua US dollar rasa per barelnya. Ya cuman masih di bawah 70, semoga aja nggak break di atas itu. Oke, itu untuk kondisi globalnya. Kita lihat ada sentimen apa hari ini tanggal 10 Juli ya. Kalau kita cek di investing ada beberapa sentimen. Trump mengancam Brazil dengan tarif 50%. Ini perlu ya untuk sekarang ya masih perlu dipantau itu kebijakan dari Presiden Amerika mengenai tarif ya, karena ya itu ya masih jadi fokus utama yang menggerakkan market secara global. Jadi bisa dipantau gimana tarif Trump. Oke, mungkin sekilas seperti itu aja ya, perlu dipantau ini tarif. Dan untuk Brasil itu kan anggota BRICS, termasuk Indonesia ini ya, jadi perlu waspada juga. Kita lihat lagi ke bawah, eh, kalau nggak salah ya ini, kalau nggak salah ya, seingat saya kemarin itu ada sentimen, nggak tahu sih itu berita atau fakta ya, mungkin buat teman-teman yang punya kebenarannya bisa tulis di kolom komentar. Kalau misal Indonesia buat perusahaan di Amerika itu tarifnya bisa berkurang, tarif ekspor impornya ya. Oke, mungkin itu sih. Sejauh ini harga emas naik tipis, yang enggak ya yang masih jadi fokus tarif dari Presiden Amerika. Dan untuk patokan besok ya masih awal market gimana, soalnya ini close di resisten untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG, kalau berhasil break ya naik, kalau gagal break kan ya hati-hati, support-nya dalam di 6770 masih cukup tinggi. Jadi sebenarnya ini waktunya buat taking profit, mungkin buat teman-teman yang mudah floating profitnya lumayan tinggi. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Langsung aja ke saham yang pertama. Ini kita akan cek dulu seperti biasa saham eh, perbankan ya. Yang pertama BBCA dulu. Kita lihat BBCA hari ini di distribusi asing, tapi harga sahamnya naik 1,18% ya. Mungkin karena IHSG-nya hijau. Untuk BBCA juga ikut-ikutan hijau, naik 1%-an lebih, tapi aslinya masih net sell. Secara teknikalnya ini masih sideways di area support ya, jadi untuk besok kayaknya masih pantau 8.500-an ini. Apakah ya, semoga aja bisa bertahan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBCA hari ini tanggal 10 Juli di distribusi asing 174 M, dan sebenarnya untuk minggu ini itu asing cenderung keluar di BBCA cukup banyak, di 1,3 triliun ya. Untuk minggu ini aja, belum ada satu minggu berarti ini, karena besok masih hari Jumat. Untuk harga sahamnya sideways di area support. Jadi untuk besok gimana ini BBCA ya, pantau area supportnya itu aja, semoga nggak jebol ya. Kalau kita lihat hari ini sebagian investor retail masuk sih, yang masuk paling banyak BK versi asing 159 M, untuk lokalnya NetPay. Untuk besok ya kalau IHSG merah ya hati-hati, untuk BBCA kemungkinan masih sideways di area sini. Semoga aja nggak sampai jebol di bawah 8.500 ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI.
BBRI hari ini naik cukup tinggi ya, ini 5% lebih, padahal asing baru masuk berapa? 80-an M ya. Tadi itu berapa sih? Coba kita cek. Untuk investor asing hari ini net buy sebanyak, kok BBCA lagi. Net buy sebanyak hari ini tanggal 10, 89 M ya, dan cukup ramai hari ini BBRI. Coba kita lihat market makernya siapa hari ini tanggal 10. Transaksi paling banyak ZB dan net buy 207,5 M ya. Transaksinya 600-an M, ZB-nya versi asing. Jadi diakumulasi ZB versi asing, harga sahamnya naik lumayan tinggi. Dan retail keluar ya, ini XL, XC, SQ, PD, YP, beberapa retail keluar, diakumulasi asing dan harga sahamnya naik. Ya mungkin taking profit ya teman-teman kita yang hari ini keluar karena kemarin ambil di bawah. Nggak nanggung sih, nggak sempat nyentuh supportnya, ini langsung mantul naik ya. Di atas 3770 dan ini close di 3870, mendekati resistnya. Untuk saat ini itu resisten tertekannya ada di 3900. Besok pantau aja level ini. Kalau mungkin di awal market merah dan nyentuh level ini, break di atas itu ya yang udah floating profit dan belum sempat keluar, kalau mau amannya ya bisa pasang antisipasi atau trailing stop kalau jebol lagi di bawah 3900. Mungkin skenario seperti itu ya. Tapi kalau langsung merah yang penting yang udah floating profit bagian diamankan aja sih kalau lihat kondisi bursanya lagi sepi ya. Tapi kita lihat aja besok apakah bakal break di atas 3900 atau enggak. Ini resistnya dan supportnya dari masih untuk sekarang ya. Balik lagi di 3770, 3780. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang juga ditutup hijau ya, setelah kemarin sideways. Sedikit di bawah supportnya, hari ini langsung open gap atas, turun dikit naik close di 4820. Ditutup surplus 2,34%, jadi balik lagi. Untuk resistnya di 5050 dan supportnya di 4740. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 10 Juli. Ternyata ada yang distribusi untuk aslinya cukup banyak, yaitu YU ya, 300 M, 314 M untuk YU versi asing hari ini net sell di Bank Mandiri. Dan yang masuk ya, ini yang masuk ada ZB, RX, BK, AK, ini versi asing ya. Cuman ya ini sih ada yang distribusi PIU sama PT. Ya semoga aja besok EU-nya nggak distribusi lagi. Jadi kalau misal ya SG-nya bisa break ya kemungkinan Bank Mandiri ini bisa ngegas. Dan untuk resistennya lumayan tinggi ya di 5.000-an, 5.025, 5.050. Ya mungkin kalau mau nyicil di harga sekarang pun hitungannya kalau untuk jangka panjang ya masih relatif di bawah. Jadi nggak usah khawatir kalau belinya pakai uang dingin ya. Kalau uang panas itu beda cerita. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini pergerakannya nggak terlalu volatile ya, beberapa waktu terakhir bisa Antam. Kemarin turun, hari ini naik, cuman masih 2,40% aja, jadi belum break lagi di atas 3140. Resistnya masih sama di 3140 ya untuk resist Antam itu masih di 3140. Masih di sini dan supportnya masih di 2800. Beberapa waktu terakhir ini pergerakannya cenderung sideways seperti ini. Coba kalau kita lihat ya untuk transaksinya Antam. Hari ini net sell 5,6 M. Ya belum terlalu banyak ya. Cuman kemarin-kemarin udah banyak itu pas hari apa ya, kita cek itu tuh. Asing udah sebagian keluar di Antam.
Hari ini kita lihat siapa yang nampung untuk Antam. Kalau kita lihat ya nampung asing juga sih, yaitu RX banyak 55M, dan kalau kita perhatikan untuk RX versi asing di sini 100% buy ya di saham Antam. Kemudian KZ ini versi asing juga net buy 27M, yang keluar AK, CC, DR, ZP. Untuk lokalnya sendiri sebagian investor retail keluar sih, jadi kayaknya biasanya ya, ini bukan kayaknya, biasanya. Karena kalau kayaknya itu ya sama aja sih. Kalau biasanya yang kemarin-kemarin kalau retailnya keluar, harga saham ATM ini cenderung naik ya. Jadi pantau aja level ini. Ya mudah-mudahan bisa break lagi di atas 3140, tapi kalau gagal breakout, kayaknya kemungkinan sideways sih. Kalau mau cari aman entry-nya di dekat area support. Kalau turun, kalau nggak turun ya disclaimer ya, mau masuk atau enggak. Itu pilihan masing-masing ya. Cuman buat patokan supportnya di 3800 dan resistnya di 3140 masih di level ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini BRPT sempat naik lumayan tinggi, cuman turun ya. Tadi sempat naik ke 1850. Jadi trennya ini kayaknya lanjut bullish. Ya lanjut bullish, untuk target price-nya masih sama, masih 1990 untuk jangka panjang ya, bukan jangka panjang sih, menengah ya. Cuman karena ini kalau nggak terbiasa agak was-was sebenarnya kalau mau entry di pucuk seperti ini, tapi kalau lihat trennya kayaknya masih ada potensi naik kayaknya ya, karena ini tren bullish-nya belum patah. Untuk supportnya di 1625. Coba kita lihat ya untuk saham BRPT hari ini gimana. Hari ini BRPT tanggal 10 Juli, tanggal 10 Juli kalau kita lihat aslinya net sell loh. Jadi apakah ini taking profit di atas? Coba kita lihat hari ini gimana transaksi BRPT. Kemarin-kemarin kalau nggak salah aslinya masuk ya, dan untuk hari ini net sell kalau kita lihat sebagian besar jualan untuk asing hari ini di saham BRPT. Yang keluar ada AI, DP, ZP, YU ini versi asing. Untuk lokalnya sendiri net buy, CC versi lokal akumulasi 37M dan sebagian retail masuk. Kalau kita lihat rata-rata belinya untuk teman-teman kita ini exit di 1790-an, XL di 1780-an. 1780, 17. Oh, floating loss ya berarti. Mungkin karena retail banyak masuk di atas dan diturunin dulu. Ya solusinya kalau besok misal merah, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down ya. Karena ini trennya masih bullish ya, semoga aja ada potensi mantul naik atau ya pemantulan mungkin ya di area-area support kuatnya. Dan untuk sekarang support kuatnya di berapa ini? Kalau historinya sih di 1700, mungkin bisa pantau itu aja dulu untuk besok Jumat ya. Kalau misal merah pantau 1700, jebol di bawah 1700, pantau lagi 1620. Semoga aja nggak sampai jebol 1620 ya, soalnya kalau jebol di bawah itu yang balik lagi ngejar 1450. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini naik 5,97% dan akhirnya tutup gap ya. Dan ternyata stock split-nya diundur ya. Komen siapa itu yang komen? Terima kasih informasinya. Stock split-nya diundur dan harga sahamnya naik. Ya, kalau secara teknikal resistennya ya harga tertinggi waktu itu di 15650. Yang ya seperti yang udah gap dan biasa ketutup, dan hari ini ketutup untuk saham Cuan. Trennya bullish, candlenya hari ini juga cukup kuat. Ya mungkin kalau besok volumenya bagus dan masih naik, disclaimer yang scalpingnya nanti target price-nya di 15600-an, mungkin mendekati level itu. Dan supportnya itu hari ini ada di 13300 ya. Jadi sempat koreksi ke area support dijaga di atas 13.250 dan naik. Coba kita lihat untuk transaksi Cuan hari ini gimana.
Hari ini cuan ya. Hari ini cuan tanggal 10 Juli. Ini tanggal 10 Juli. Kita lihat transaksinya, retailnya sebagian masuk. Asing ya, transaksinya hari ini didominasi asing. XL netbuy cukup banyak 39M. Ya, ya mungkin teman-teman yang hari ini floating profit ya selamat. Yang ya kalau besok naik di sini target price-nya cuman kalau mau pasang trailing stop ya disclaimer ya. Nanti setelah trennya bullish cuman gapnya udah ketutup. Yang agak dikhawatirkan nanti kalau koreksi itu supaya cukup dalam ya di 13.250. Ini posisinya di tengah-tengah. Gimana ini? Kalau mau entry lihat volumenya aja gimana. Kalau volumenya mendukung disclaimer, tapi kalau volumenya kurang ya mending wait and see aja ya yang belum punya posisi. Tapi disclaimer. Itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga ngegas 10% lebih setelah kemarin beberapa kali itu mencoba buat break ya di atas 2880 gagal terus. Hari ini langsung open break di atas itu dan ngejar resisten selanjutnya di 3200 mentok cuman untuk sekarang ya ini close di 3140 jadi ini mendekati resistnya. Untuk besok ya pantau aja level ini, misal PTR itu bisa break ya bagus, tapi kalau gagal breakout mending diamankan aja karena kenaikan hari ini udah lumayan tinggi untuk PTR. Tapi disclaimer ya, besok pantau aja 3200 ini kalau secara teknikal. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 10, asingnya netbuy cukup banyak ya 45M. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ya hitungannya hari ini lumayan banyak. Yang masuk untuk asingnya ada siapa ini? ZP 21M, CC 12,5M ya untuk CC versi asing ini 100% buy. ZP versi asing juga 100% buy. AKBK PD versi asing juga masuk. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing, retailnya keluar. XL, YB, NIS, IU, XC ya ini kelompok retail keluar. Dan harga sahamnya ngegas 10%. Ya, yang belum taking profit mungkin hari ini, besok pantau aja di 1200 apakah break atau enggak. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek ya saham CDIA ini IPO kemarin ya, ARA. Hari ini gimana? Apakah ada potensi ARA untuk besok untuk saham CDIA? Ada ya, kayaknya besok potensi ARA lagi. Karena apa ya? Karena ini saham yang hari ini dijual di pasar reguler itu nilainya kecil. Ternyata nggak nyampe 1M untuk nilai transaksi. CDIA itu otomatis kemungkinan ya bukan kemungkinan sih otomatis CDIA ya saham-saham yang bandar dapat selama IPO itu belum dijual di pasar reguler. Jadi buat naikin itu harusnya sangat mudah buat yang punya uangnya ya buat bandarnya. Kalau transaksinya juga belum banyak saham yang floating di pasar reguler ya kemungkinan open gap atas dan kita lihat yang taking profit di awal-awal IPO ini retail. Malah apa kira-kira yang borong siapa ya? Kita cek siapa sih underwriternya CDIA. CDIA. Wah, cukup banyak ya. CDIA cukup banyak. Ini HP tapi untuk partisipasinya jaminnya banyak dan saham yang dijual belikan ke publik itu cuma 10%. Jadi nggak banyak, itu hitungannya dikit ya. Nggak nyampe di atas, nggak nyampe 20%. Ya kalau 15% ke atas normal. Tapi kalau 10 itu cenderung dikit juga ke bawah. Jadi kayaknya ada potensi arah lagi untuk besok untuk saham CDIA. Jadi buat teman-teman yang belum keluar ya kita lihat aja besok apakah
akan ada volatilitas atau enggak. Soalnya dalam 2 hari terakhir ini kan nggak ada volatilitas di saham CDA, jadi open gap atas, open gap atas. Besok ya kemungkinan open gap atas. Kalau kita hitung kira-kira kalau arah akan ke level berapa untuk saham CDA hari ini kelasnya di 320, kalau naiknya 25% maka akan ke harga 400. Jadi kalau mau diamankan atau keluar taking profit ya pasang sell limit di area 400. Tapi pilihan lainnya kalau nggak mau taking profit atau takut harga sahamnya turun ya, ya ketika open gap atas di 400 pasang langsung trailing stop mungkin sedikit di bawah. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham PSAT ini kalau nggak masih arah ya 3 kali. Kita lihat lagi ya apakah ada potensi arah untuk besok untuk saham ini. Cek apa tadi itu. Kita cek nilai transaksinya ya. Oke. SAT untuk hari ini 7 M-an ya, lumayan sih. Tapi belum banyak. Hitungannya untuk saham yang awal IPO belum terlalu liquid. Jadi kayaknya ada potensi juga buat open gap atas di awal market, cuman agak beresiko kalau tiba-tiba terjadi volatilitas. Kalau kita lihat di sini masih terus diakumulasi CP, jadi harganya masih dijaga ya, ini dibeli terus. Kalau kita cek, oh ini dari awal IPO untuk hari ini tanggal 10, masih CP yang jaga harga. Jadi kalau lihat transaksinya ada potensi arah lagi di awal market. Jadi ya kemungkinan open gap atas. Saya kira di harga berapa? Kita cari kalau besok arah untuk PSAT akan ke level berapa. Hari ini close-nya di 1755. Kalau naiknya 125%, maka akan open di 2190. Ya di area sini. Ya, bisa pasang sell limit di area situ buat teman-teman yang mau diamankan. Mau taking profit misal yang udah dapat dari awal IPO. Itu untuk saham CPSAT. Selanjutnya kita cek saham koin ya. Kita cek saham IPO. Besok apakah potensi arah lagi atau enggak ya? Tinggal simpelnya lihat aja di sini. Koin kalau nggak terlalu liquid potensinya arah, dan nggak liquid nilai transaksinya untuk saham awal IPO cuma 300-an juta ya, 300-an M itu juta. Jadi potensinya untuk saham PSAT ya, kok PSAT koin ya arah. Besok arah di awal market kemungkinan open gap atas dan arah. Ya kan nggak banyak, cuman ini nggak terlalu gede ya, jadi kalau terjadi volatilitas saran saya sih buat teman-teman jangan terlalu FOMO buat beli, tapi disclaimer ya. Ya takutnya nanti setelah beli malah jika nggak naik-naik terus turun. Ya, mungkin seperti itu untuk saham koin ya. Selanjutnya ini yang terakhir saham yang IPO tapi malah turun, PMUI. Ini kenapa turun? Kita lihat ya. Padahal tadi open gap atas turun. PMUI hari ini berapa banyak? Ini kalau kita lihat bedanya yang arah atau enggak PMUI. Nah, nilai transaksinya 22 M udah turun ya. Berarti ini kecil untuk nilai transaksinya. Ada yang nampung, YU nampung 4,8 M. Ada yang nampung loh. Ada yang nampung YU. Kita lihat PMUI. Siapa? BQ ya, dan sahamnya lumayan banyak ternyata yang dijual ke publik 20%. 20%, dan di underwaternya si BQ, untuk BQ-nya hari ini
nggak tampil, nggak tampil ya. Habis A, B, B, Q, cuman 80, net B 83 juta aja. Ya, ya disclaimer lah kalau ada tanda-tanda buat pullback naik ya untuk saham BMUI, cuman jangan terlalu banyak. Oke, itu untuk saham BMUI, mungkin ini aja dulu ya untuk analis kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.